Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nadia ada apa raise hand ini? Kepencet ya? Pak, salah. Ya. Oh iya iya. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan keempat, kita akan melanjutkan ya. Kalau kemarin materi dari universitas. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada mata kuliah. Mungkin teman-teman sudah tahu mata kuliahnya adalah PTI ya, Pengantar Teknologi Informasi. Nah, untuk materi hari ini saya coba share screen dulu untuk materinya. Sudah terlihat materinya? Sudah. Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai konsep teknologi informasi ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan berkenalan ya, karena mungkin kita hanya sebatas kemarin bertemu lewat chat di WA Group. Ya, untuk hari ini mungkin bisa dengan jelas kita melihat saya seperti apa, kemudian teman-teman nanti seperti apa. Nanti akan saya perkenalkan diri saya ya dari yang pertama. Nah ini mengenai perkenalan ya, ini nama lengkap saya mungkin sudah tahu juga. Kemudian ini ada sedikit mengenai riwayat hidup ya, dari pendidikan, kemudian dari perkuliahan juga, di mana saya juga pernah melakukan magang dan bekerja kurang lebihnya di sini. Setelah lulus S1 saya sempat bekerja di Semarang juga ya, dari Bandung saya ke Semarang di PT Eurodesign, ini di daerah industri tambak aji. Kemudian saya sambil bekerja itu saya juga S2 di Udinus selama 1 tahun ya. Karena S2-nya saya ini ada 2, jadi S2-nya saya juga sempat di University Technical Malaysia di UTM di Melaka ya, ini 1 tahun, jadi ada 2 S2-nya. Kemudian dari 2014 saya lulus, saya mengabdi di Udinus sebagai dosen di Teknik Informatika ya. Jadi sudah kurang lebih sudah 8 tahun saya di Udinus. Oke. Kemudian untuk asli saya dari Brebes, yang mungkin ada teman-teman di sini yang dari Brebes ya. Nanti bisa sambil jalan, sambil berkenalan, ya sudah ada 18 orang. Ada yang dari luar pulau di sini? Saya Pak. Mbak Nadia dari mana? Dari Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah ya. Oh. Iya. Tahu Udinus dari mana Mbak? Dari saudara. Oh, sebelumnya kuliah di Udinus juga ya? Enggak. Saya baru masuk ini Pak. Enggak, maksudnya saudaranya kuliah di Udinus atau bagaimana? Enggak juga, cuma kasih tahu aja di Udinus tuh bagus gitu IT-nya. Jadi kalau mau ke sana bisa gitu. Oh iya, nanti temannya diajak juga ya Mbak ya, yang lain. Iya Pak. Ya, kalau yang lain ada yang dari luar pulau juga selain Mbak Nadia? Ada Pak. Ya, siapa nih? Mas Muhammad Aksel, dari mana ini Mas? Dari Lampung. Oh Lampung. Tahu Udinus dari mana Mas? Ada kakak sepupu kuliah di situ juga. Oh gitu ya. Jadi sudah diceritakan ya. Kuliahnya sama di TI juga?
Di kesehatan masyarakat. Oh, kesehatan. Mas Aksel lebih tertarik di TI ya, teknik informatika ya. Oke, Iya, Pak. yang lain ada lagi? Ya, kalau yang ini berarti dari Pulau Jawa semua ya, Mas Kurniawan, Mas Lukmanul Hakim. Dari mana ini Mas Kurniawan? Saya dari Rembang, Pak. Rembang. Iya, Rembang. Oh iya, lumayan. Masih macet ya yang Juwana itu? Masih, Pak, jalannya masih gitu, Pak, rusak. Oh iya. Oke. Mas Lukmanul Hakim. Dari mana Mas Lukmanul? Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan ya. Oh iya, dekat Ya. Pekalongan. Lumayan dekat. Mas Esa Dipa. Dari mana ini Mas? Dari Semarang, Pak. Oh, Semarang aja ya. Oke. Iya. Saya menyapa yang videonya nyala aja ya. Yang nggak nyala nggak saya sapa ya. Oke, Mbak Adistia. Dari mana Mbak Adistia? Suaranya masih belum di on. Dari Pemalang, Pak. Oh, Malang ya, deket Kalongan ya. Iya. Ya, ini masih di rumah semua. Mbak Rizky, agak cahayanya kurang. Blora. Oh, Blora. Ya. Kayak Arhan itu ya. Iya. Berarti tahu Dinus dari Arhan atau dari mana? Kakaknya dulu kuliah di situ. Oh, di sini juga ya. Berarti sudah ada yang kuliah di sini. Oke. Kemudian Mbak Aneira. Oh, Mbak Dari Aneira. Pati. Dari Pati ya. Ini ada suara sapi. Siapa yang pelihara sapi? Dari Pati, Aneira. Kemudian Mbak Adelia. Dari mana Mbak Adelia? Dari Purwodadi, Pak. Purwodadi. Oh, ya. Panen jambu nggak Mbak? Apa, Pak? Panen jambu nggak? Baru panen di rumah. Ya nanti kalau ke Semarang dibawain tuh temennya nih. Nanti kan kalau apa kuliah ini sudah mulai PTM ya. Ini juga ada yang sudah PTM yang kelas reguler. Nah karena matrikulasi ya nanti ya kita harapkan nanti bisa bertemu semuanya di kampus ya. Mas Tegar dari mana Mas Tegar? Di Demak, Pak. Oh dekat ya. Ya Mas Tegar juga panen jambu ini mesti. Iya. Mas Tegar. Kemudian siapa lagi? Mas Rendra. Mas Rendra dari mana Mas Rendra? Semarang, Pak. Asli Semarang. Oh, asli Semarang aja ya. Iya. Ya. Ada yang baru bangun. Oke, sebelumnya ini ya, kelasnya memang harusnya jam 10, tapi kalau jam 10 nanti terlalu siang kalau menurut saya, karena jam setengah 1 ya, 12.30 saya juga ngajar PTM, jadi biar nggak terlalu mepet saya geser ke pagi ya. Nanti kita sepakati saja ke depannya perkuliahannya seperti apa, nanti di akhir ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan materi ya. Nanti perkenalannya sambil jalan lagi, karena kalau saya sapa semua nanti terlalu lama. Ya biar sambil jalan nanti yang muncul di layar utama akan saya sapa. Oke, ini profil saya ya, profil singkat saya. Kemudian untuk, nah kita ke aspek penilaian ya. Jadi untuk mata kuliah PTI di matrikulasi ini ada beberapa penilaian. Nanti mohon teman-teman bisa memperhatikan untuk kehadiran ya. Kehadiran ini totalnya ada 14 pertemuan, termasuk nanti ada UTS dan UAS, ada 16 berarti. Ini ada poinnya 10% ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi kehadiran di Kulino ya. Jadi walaupun kita ada Zoom, tapi tetap harus Kulino ini harus tetap dibuka untuk bisa nanti absen, kemudian bisa mengisi forum, lalu materi juga di situ, mungkin juga ada tugas ya, tugas-tugas yang
ringan saja ya, mungkin mengenai materi hari ini apa, nanti ada tugasnya. Kalau kemarin memang belum diberi tugas ya karena materi dari UNIF. Kemudian untuk PTI ini nanti akan ada tugas. Nah, tugas ini total poinnya adalah 40%. Jadi tugasnya nanti akan disebar ya di beberapa pertemuan, tidak langsung sekali diberikan, tapi per pertemuan nanti ada tugas. Nah, jadi karena teman-teman ini kita sebut sebagai mahasiswa baru ya, jadi nanti harus mengerti. Jadi kuliah ini berbeda dengan sekolah ya, sekolah di SMA, SMP maupun di SD. Kalau mungkin zamannya sekolah itu teman-teman artinya ilmunya itu disuapin gitu ya, diberi oleh guru. Nah, kalau kuliah ini ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi nanti tidak lagi disuapin gitu ya, tapi lebih kepada mandiri gitu. Nanti dosen mungkin akan memberikan materi, kemudian nanti teman-teman juga mencari apa referensi yang lain, kemudian mencari materi yang lain di sumber-sumber yang lain. Jadi tidak 100% tidak disuapin ilmunya gitu ya. Berbeda ketika di SMP atau SMA. Kemudian nanti akan ada 2 kali ujian ya. Ujian ini ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester ya. Kita matrikulasi ini akan bertemu setiap hari. Jadi istilahnya kalau perkuliahan reguler itu kuliahnya seminggu sekali ya. Jadi satu mata kuliah seminggu sekali. Tapi karena ini matrikulasi dan ada pemadatan waktu, maka nanti perkuliahannya setiap hari ya. Jadi untuk jadwal matrikulasi mungkin teman-teman juga sudah ada, nanti menyesuaikan itu. Nah, ini untuk UTS-nya 25%, UAS-nya 25%. Kemudian kalau kita total dari 1 sampai 4 ini kan ada 100% ya. 100%. Nah, di sini saya juga akan nanti memberikan nilai bonus atau keaktifan ya. Bisa jadi selama perkuliahan Zoom atau mungkin nanti di Kulino akan ada nilai bonusnya. Nah, nanti untuk keuntungan teman-teman mengikuti matrikulasi adalah karena matrikulasi ini adalah mengganti satu mata kuliah PTI ya. Jadi PTI ini sudah teman-teman ambil nanti ketika di semester 1, maka teman-teman yang lulus nanti dari PTI ini nanti tidak perlu mengambil mata kuliah tersebut. Jadi istilahnya sudah nyicil ngambil mata kuliah ya. Ini lumayan ada 2 SKS. Kalau misalkan nanti di semester 1 ada total 20 SKS ya, 20, maka nanti teman-teman tinggal mengambil hanya 18 SKS saja dan itu akan lebih memperingan ketika kuliah ya. Kalau teman-teman yang tidak ikut matrikulasi, nanti ketika semester 1 akan mengambil mata kuliah PTI juga. Jadi dimohon nanti bisa sampai tuntas ya mengikuti perkuliahan matrikulasi ini. Karena nanti akan dikonversi ke dalam nilai mata kuliah PTI ya, atau pengantar teknologi informasi. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk hari ini adalah tadi sudah di awal di slide awal ini menjelaskan mengenai konsep teknologi informasi atau pengantar teknologi informasi. Untuk capaian pembelajarannya sendiri nanti teman-teman bisa ya karena kita bicara mengenai teknologi informasi nanti kita akan berkenalan dengan sistem komputer, kemudian perangkat lunak, lalu ada mungkin dari sisi softwarenya, hardwarenya, ada netbook, ada mobile, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kemampuan akhir yang diharapkan, nanti mahasiswa kalian bisa diharapkan bisa untuk menjelaskan konsep teknologi informasi, kemudian mengidentifikasi notebook dan perangkat mobile, lalu ada menjelaskan perangkat lunak komputer dan mendiskusikan berbagai aplikasi yang ada di masyarakat ya, karena sekarang perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat. Teman-teman juga mungkin sering melihat banyak sekali aplikasi yang bertebaran di Play Store. Nanti diharapkan
teman-teman bukan hanya sebagai user, bukan hanya sebagai pengguna, tapi bisa berkecimpung atau berkontribusi sebagai developer ya. Jadi tidak hanya menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, tapi teman-teman nanti bisa juga sebagai orang yang membuat atau kita sebut sebagai developer aplikasinya ya. Nanti karena kita selama perkuliahan di TI itu akan belajar beberapa mata kuliah pemrograman ya. Ada pemrograman web, kemudian ada pemrograman mobile atau Android ya bisa. Kemudian ada pemrograman Java untuk desktopnya. Kemudian ada juga nanti yang suka game, ini ada bagaimana membuat game ya, ini ada nanti mata kuliah pemrograman game. Nah, ini ada pemrograman yang memang dikhususkan untuk aplikasi seperti itu. Tapi sebelum itu biasanya di semester-semester awal nanti teman-teman akan dibekali dengan pemrograman dasar ya, jadi ada dasarnya dulu. Nanti teman-teman juga akan bertemu dengan mata kuliah yang menjadi dasarnya ya, seperti matematika, kemudian nanti ada fisika, ya, kalkulus dan sebagainya. Nah, karena untuk di TI ini nanti lebih kepada logikanya ya, logikanya nanti harus bisa dipertajam gitu ya. Oke, kemudian itu yang menjadi kemampuan yang diharapkan di mata kuliah ini. Nah, untuk rencana pembelajaran semester ya, ini kita sebut sebagai RPS. Ada beberapa materi, nanti kita akan bicara mengenai, hari ini adalah pengantar dunia komputer ya, teknologi informasi, kemudian ada internet dan triple W, ada perangkat lunak, kemudian komponen komputer, ada input output, lalu ada sistem operasi. Nah, ini semuanya terkait dengan teknologi informasi. Ya, jadi 1 sampai 7 karena kemarin sudah diambil 3 pertemuan oleh unit ya, istilahnya sudah diberikan, maka nanti kita akan memadatkan ya, jadi sampai dengan UTS ini nanti ada beberapa materi yang digabung gitu ya. Kemudian nanti setelah UTS ada pengendalian media penyimpanan, komunikasi jaringan, lalu ada materi mengenai sistem informasi, keamanan sistem informasi, lalu ada etika dan dampak dari teknologi informasi. Nah, setelah itu nanti ada UAS-nya. Diharapkan nanti teman-teman ketika ada tugas mohon dikerjakan ya. Tugas ini tadi komponennya adalah 40% ya total, kemudian ada UTS itu 25%, lalu ada ujian akhir itu 25% juga. Jangan lupa presensi ya, presensinya juga 10%, jadi lumayan untuk bisa mengangkat nilai. Nah, nanti selain itu juga akan ada nilai keaktifan. Nilai keaktifan ini akan saya berikan di luar dari 100% tadi. Oke, saya langsung ke referensi ya. Untuk referensi mata kuliah PT ini ya, kita dari yang pertama ini dari Bapak Rektor ya. Kalau dari bukunya ini tulisannya masih doktor ya, tapi kalau sekarang sudah Pak Rektor sudah menjadi profesor ya. Ini karena 2013 ya belum menjadi profesor, masih di situ tulisannya masih doktor insinyur ya. Nah, tapi kalau sekarang sudah profesor. Jadi karena dari bukunya tahun 2013 maka belum ada gelar profesornya. Nah, ini judulnya mengenal dunia komputer ya. Nah, ini kalau Pak Pulung ya mungkin sudah tahu ya, ini Bapak WR4 ya. Kemudian untuk materi yang kedua, ini referensinya ya. Untuk referensi yang kedua ada dari Gary Shelley, kemudian Misty Vermat, ini versi bahasa Inggris ya. Judulnya Komputer Fundamentals ya. Ini tahun 2012. Nah, nanti kita akan menggunakan 2 referensi ini. Kalau teman-teman misalkan mau cari bukunya boleh, ataupun kalau misalkan Pak saya susah nyari Gramedia, nggak ada di
tempat saya ya, misalkan seperti itu. Nanti teman-teman tidak usah khawatir karena saya juga akan memberikan nanti untuk materinya. Jadi intisari 2 buku utama ini ya. Nanti saya akan share untuk ini karena saya rekam, nanti saya share rekamannya dan PPT-nya nanti akan saya share juga, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk outline-nya ya, jadi untuk hari ini nanti kita akan bicara mengenai dunia komputer, kemudian kelemahan dan keunggulan penggunaan komputer, lalu ada perangkat lunak komputer, ada komputer dan perangkat mobile ya, sekarang sudah tersambung ke mobile ya. Ada aplikasi komputer di masyarakat. Jadi ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Nanti saya akan jelaskan materinya dulu. Nanti untuk pertanyaan bisa di sesi diskusi di akhir ya. Oke, saya ke yang pertama dulu mengenai dunia komputer. Nah ini materi awal ya untuk PTI. Ya, jadi jika kita perhatikan dunia komputer saat ini ya menjadi kebutuhan primer ya, sudah bukan lagi sekunder tapi kebutuhan primer ya. Apa-apa sekarang pasti perlu komputer gitu ya. Mau melamar pekerjaan, tolong lamarannya diketik Mas atau Mbak misalkan. Nah itu pasti nggak jauh-jauh dari komputer ya, karena sekarang mesin ketik juga sudah sangat jarang digunakan. Nah, kita sekarang butuhnya pakai komputer ya. Ya, komputer ini bisa yang personal komputer, yang PC ataupun yang pakai yang laptop ya. Ini juga PC ya. Kemudian sekarang komputer ini banyak digunakan baik di kantor, sekolah maupun rumah ya. Sekarang banyak orang yang membeli peralatan ya komputer untuk bisa digunakan di rumah. Kalau zaman-zaman tahun 2000-an ya mungkin masih ke warnet gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak orang yang membeli PC baik yang rakitan maupun teman-teman di sini pakai laptop ya. Saya kira sudah bukan menjadi hal yang langka tapi sudah menjadi kebutuhan ya. Kemudian kalau dari karyawan yang dapat berkomunikasi dengan klien, siswa berinteraksi dengan teman dan gurunya. Nah, apalagi kemarin sempat ada pandemi ya, kurang lebih hampir 2 tahun lebih itu pasti untuk sekolah ini banyak yang mensyaratkan sekolah daring ya atau online. Nah, teman-teman juga mungkin salah satu generasi sekolah online. Nah, bahkan ini kuliah juga untuk matrikulasi masih online gitu ya. Karena nanti untuk perkuliahan akan ada mode hybrid ya, bisa juga untuk online maupun offline. Ada juga yang full offline ataupun full online. Nah, kemudian keluarga dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain ya, karena sekarang di PC pun sudah dilengkapi, misalkan WA, sudah ada aplikasi WA yang bisa diinstal. Kemudian bisa Skype ya, bisa video call. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai komputer. Oke, selanjutnya ya, jika melalui komputer ini masyarakat dapat mengakses informasi baik secara instan maupun internasional ya. Untuk smartphone kita ya juga kita bisa sebut sebagai komputer ya, komputer mobile karena di situ sudah ada RAM, sudah ada prosesor gitu ya, sudah sangat-sangat lengkap ya. Jadi bisa kita akses baik berita lokal, internasional. Teman-teman bisa streaming bola, bisa streaming film gitu ya. Nah, ini bisa tahu laporan cuaca, olahraga. Nah, Liga Premier Inggris bisa kita akses di HP ya, di komputer, bisa lihat streamingnya ya, misalkan lewat Facebook ataupun lewat Instagram. Ini terkait dengan dunia komputer ya, banyak juga bidang-bidang lain untuk pendidikan, laporan kredit, permainan ya, atau game ya, ini yang mungkin teman-teman suka ya, game di komputer maupun yang ada di mobile gitu ya. Kemudian banyak orang ini percaya bahwa melek komputer ini sangat
penting untuk kesuksesan ya, walaupun mungkin teman-teman tadi saya sempat mendengar suara sapi gitu ya. Mungkin dengan adanya melek komputer ya, teman-teman yang punya sapi banyak nih, sapinya misalkan sampai 50 sapi. Nah, dengan adanya komputer ini contoh ya, teman-teman bisa yang tadinya kalau menjual ini harus ke pasar hewan ya, jual sapi misalkan. Nah, dengan adanya komputer, dengan adanya smartphone, teman-teman bisa posting saja tuh. Ini ada sapi limosin, misalkan saya punya limosin yang mau saya jual ya. Teman-teman nggak usah capek-capek misalkan ke pasar hewan. Cukup di foto saja, di posting, di video, di share lah di di media sosial ya. Itu sudah pasti akan banyak yang lihat gitu. Jadi akan ada orang yang tertarik nanti tanya alamat, terus harganya berapa mesti ya. Nah, ini bisa kita katakan bahwa dengan adanya melek komputer ya, melek teknologi ini sangat penting untuk kesuksesan. Nah, itu maksudnya ya. Tadi kita bicara dari hal-hal yang dekat dengan kita saja dulu ya. Oke, contoh lain ya, kalau dulu kita belanja harus ke toko ya, walaupun sekarang masih sering ke toko, ke pasar. Tapi dengan adanya komputer, dengan adanya smartphone ya, kita jadi lebih mudah. Misalkan saya sebut merek ya, ada Shopee, ada Tokopedia. Teman-teman tinggal duduk aja sambil rebahan ya, tiba-tiba sudah datang paket di depan gitu ya. Ada paket, nah itu langsung sudah datang barangnya. Nah, itu juga salah satu keuntungan dari melek komputer ya. Di samping juga mungkin komputer punya efek yang negatif ya, mungkin yang kecanduan main game. Kalau main game sekarang kita bisa sebut sebagai sesuatu yang positif ya, karena di SEA Games, di Asian Games itu ada e-sport ya. Itu kalau jalurnya benar, tapi kalau teman-teman kecanduan game yang terlalu akut misalkan nggak ingat waktu, nah itu akan menjadi efek negatif gitu ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya. Misalkan dibela-belain begadang demi main game itu menjadi sesuatu yang negatif. Tapi kalau teman-teman main game tahu waktu, kemudian bisa membagi waktu, misalkan yang muslim, oh ini saatnya sholat ya sholat, kemudian nanti dilanjut lagi, nah itu nggak masalah gitu ya. Nah, ini di Udinus nanti sudah ada ini ya, istilahnya ada komunitas e-sport ya. Nanti teman-teman mungkin yang suka main game gabung aja tuh di komunitas tersebut. Sering ikut ini kompetisi gitu ya. Ada Free Fire, kemudian ada Mobile Legends dan lain sebagainya, itu ada ya di Udinus. Nah, nanti yang suka game mending ke situ. Kemudian ada yang suka UKM misalkan karate, taekwondo, itu juga ada. Yang suka sepak bola juga ada ya. Nanti ada UKM-nya ya, mungkin sudah dijelaskan juga oleh nanti ada teman-teman yang menjelaskan dari organisasi mahasiswa gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, apa itu komputer di sini? Ada pertanyaan ya. Sekarang mungkin ada yang mau coba jawab apa itu komputer? Apa sih komputer gitu? Nah, ini yang jawab nanti saya beri nilai keaktifan. Ada yang mau coba? Salah nggak apa-apa ya? Salah nggak apa-apa, dicoba dulu. Ada yang mau coba jawab? Apa sih komputer? Mas Raditya? Ya. Mas Raditya bisa on kameranya? Bentar. Sudah kelihatan, Pak? Oh ya, sudah. Mas Raditya dari mana ini? Tadi kayaknya belum kenalan. Dari Semarang, Pak. Oh, Semarang. Semarang Utara. Semarang Utara? Ya. Ya, Mas Raditya. Tahu NIM-nya nggak, Mas? Ingat nggak? NIM, sebentar. A11 2022 14203 14203. 14203. Oh iya.
silakan Mas Raditya. Komputer itu apa sih? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Oke, ya, bisa, masuk. Ya, terima kasih Mas Raditya. Yang lain ada pendapat? Silakan, bisa dinyalakan video dan mikrofonnya dinyalakan ya, biar saya tahu siapa yang jawab. Sekalian kita kenalan. Ada yang mau menjawab? Mas Lukmanul. Ya, Mas Lukmanul Hakim. Sebentar, saya terus dulu. Tadi dari ini ya, Pekalongan ya? Pekalongan. Ya. NIM-nya berapa, Mas? A11 ya. 2022 ya. 14997. 14197 ya. Ya. Ya, silakan Mas Lukmanul Hakim bisa berpendapat apa itu komputer. Menurut saya perangkat komputer itu suatu peralatan elektronik yang menerima masukan data serta mengolah dan menampilkan data yang telah diolah, baik berupa teks, gambar, maupun video. Oke, ini sudah lengkap ya. Jadi tadi kalau dari Mas Raditya kita bicara mengenai pengolahan data ya. Nah ini Mas Lukmanul Hakim menambahkan lebih lengkap lagi. Jadi komputer ini ada input, ada proses, dan ada tadi ya outputnya ya, kita sebut sebagai output. Input, proses, output ya. Bisa berupa audio, video, gambar, teks, dan lain sebagainya. Nah itu sudah lengkap sekali ya. Jadi dari Mas Raditya sudah oke, kemudian ditambahi lagi, dilengkapi oleh Mas Lukmanul Hakim ya. Jadi karena sudah lengkap, jadi untuk komputer sudah cukup. Saya akan membuka pendapat dari para ahli ya. Nah ini komputer ya. Komputer ini ya ini ada yang pertama dari Profesor Dr. Insinyur Edi Nusasongko ya, Bapak Rektor ya. Untuk komputer ini adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik dari ribuan ya bahkan jutaan komponen yang saling bekerja sama ya. Teman-teman mungkin ada komponen yang paling tahu di komputer ada RAM ya, random access memory, kemudian ada hard disk, ada prosesor, ada juga mungkin penyimpanannya ada bisa di flash disk. Kalau sekarang kan kita sudah pakai bukan lagi hard disk ya, tapi pakainya saya lupa. Sebentar, saya lupa. Namanya SSD. Nah, SSD ya. SSD, Pak. Iya, SSD ya. Ya, ya SSD ya, solid state drive. Nah, sekarang sudah sangat cepat ya. Kalau teman-teman mungkin yang suka otak-atik komputer ya, apalagi yang dari SMK ya, SMK jaringan ataupun FPL ataupun yang lain ya, mungkin yang sering melakukan istilahnya merakit gitu ya. Nah, ini akan banyak sekali komponen yang bisa kita temui. Dari sini sekelompok mesin elektronik bisa ribuan bahkan jutaan yang saling bekerja sama, kemudian punya sistem kerja yang rapi dan teliti, lalu memang digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis ya. Ada instruksinya, ada program yang diberikan kepada komputer tersebut. Nah, kalau yang pendapat yang kedua dari bukunya Gary Shelley dan Misty Verma tadi, ya ini seperti apa yang disampaikan Mas Raditya dan Mas Lukmanul Hakim tadi ya, ini bahwa komputer ini tadi betul adalah perangkat elektronik, kemudian ada kendali instruksi, di situ bisa menyimpan baik secara sementara, temporari maupun secara permanen gitu ya. Ini ada input, kemudian ada proses dan ada output. Kemudian, nah ini lebih lengkap lagi kita tambahkan dengan penyimpanan atau store ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara komputer, diingat ada 4 komponen yang memang menjadi inti ya, input, proses, output, kemudian plus store ya atau penyimpanan. Ini
kalau menurut pendapat Gary Shelley dan Misty Vermat tadi. Nah, ini pengertian komputer dari dua pakar ya. Ada Prof. Edino Sasongko dan dari Gary Shelley dan Misty Vermat. Nah, ini pengertian komputer. Nah, sekarang kita beralih lagi mengenai data dan informasi. Ya, ini terkait dengan tadi ada input, kemudian proses dan output ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai data ini masih berupa fakta mentah atau belum diproses ya. Tadi bisa berupa teks, angka, gambar, audio, video. Nah, beda dengan informasi ya. Informasi ini merupakan data terstruktur yang telah diolah, digunakan untuk membuat keputusan. Nah, contohnya ini nih di bawah ya, data. Data kita punya data nih. Oh, Jalan Imam Bonjol, kemudian Udinus, kemudian ada 50131 ini apa gitu. Nah, itu masih belum jelas karena masih berupa data. Jadi masih fakta yang masih mentah. Nah, kalau kita bicara informasi ini sudah menjadi sesuatu yang memang bisa kita sajikan, bisa kita hadirkan sebagai sebuah informasi ya. Contohnya Udinus ini beralamat di Jalan Imam Bonjol dengan kode pos 50131. Nah, ini sudah berupa informasi. Nah, ini contoh ya perbedaan antara data dan informasi. Ada data, kemudian diproses menjadi informasi. Oke, selanjutnya ya saya akan jelaskan mengenai skema pemrosesan informasi. Ya, jadi terkait dengan komputer tadi ya, komputer ini memproses data melalui instruksi ya, ada instruksi. Contoh yang paling mudah saja ketika teman-teman mengetik ya, membuka Microsoft Word, kemudian mengetik. Nah, di situ kita memberikan instruksi atau contoh yang lain misalkan kita membuat Microsoft Excel, membuka kemudian kita memberikan rumus sama dengan 2 + 2. Nah, ketika menggunakan Excel itu akan otomatis muncul ya, kita gunakan rumus. Nah, itu adalah seperti kita memberikan instruksi ya. Instruksi ini bisa melalui keyboard dan bisa melalui mouse gitu ya. Ataupun mungkin yang sudah istilahnya voice processing bisa juga ya dari suara. Seperti di smartphone itu kan bisa ya. Halo Google, tolong carikan saya restoran yang paling dekat dengan Udinus misalkan. Nah, itu dengan adanya instruksi seperti itu nanti komputer bisa melakukan tugasnya ya karena sudah ditanami dengan AI ya atau kecerdasan buatan. Nah, ini nanti akan ada juga mata kuliah kecerdasan buatan di TI ini ya. Jadi teman-teman bisa belajar apa itu AI lebih lanjutnya. Kemudian kumpulan dan instruksi ini diatur untuk tujuan bersama ya, biasa disebut perangkat lunak. Nah, ini perangkat lunak ini bisa kita gunakan untuk memproses instruksi ya. Nah, nanti teman-teman juga diharapkan bisa membuat perangkat lunak bukan hanya sebagai pengguna. Nah, nanti ada mata kuliahnya ya tadi pemrograman web, kemudian mobile, desktop, Java, dan ada pemrograman dasar yang lain. Kemudian untuk pemrosesan tersebut, nah komputer dapat menyimpan data, informasi, dan instruksi dalam storage. Ya, tadi komputer ini teman-teman harus ingat ada input, proses, output, dan storage atau penyimpanan. Nah, ini kalau kita lihat dari skema pemrosesan informasi. Nah, ini ya, jadi yang tadi saya sebutkan, berdasarkan skema dari pemrosesan informasi, apa saja komponen komputer, ini ada output. Oke, kita baca dari kanan dulu biar pas urutannya ya. Ada input, proses, kemudian output, dan storage. Nah, ini komponen utama dari komputer ya. Teman-teman harus ingat ada 4 ya. Input, proses, output, dan storage. Kemudian ini ya yang menjadi contoh komponen komputer. Jadi ketika kita input
apa sih ketika input berarti kita pakai apa ya? Nah, ini ada contohnya nih. Ketika kita input bisa menggunakan keyboard ya ataupun mouse gitu ya. Itu kita sebut sebagai input device ya atau alat yang digunakan untuk melakukan proses input. Nah, kemudian ada output device ya ini untuk menampilkan informasi ya tentunya kita perlu di sini monitor ya, layar monitor. Kemudian ada sistem unit ya, ini kalau pakai PC ya, di laptop juga sudah ada sebenarnya di situ ada prosesor, ada RAM, ada kipasnya gitu ya. Ada tadi mungkin penyimpanannya pakai hard disk ataupun pakai SSD ya yang lebih kenceng gitu ya untuk pemrosesannya. Ini storage ya, kita sebut sebagai storage ya, hard disk, SSD, flash disk, kemudian mungkin ada dulu floppy disk ya itu sudah jadul sekali ya. Ya, kalau zaman sekarang ya paling pakainya hard disk, SSD, kemudian pakai yang kita bisa bawa kemana-mana ya ada flash disk ataupun hard disk eksternal gitu ya yang tidak tertanam di PC kita, tapi bisa kita bawa kemana-mana. Kemudian ada juga communication device ya ini untuk melakukan komunikasi antara beberapa unit ya bisa menggunakan communication device ya. Ini ada router ya, ada kita bisa akses internet di situ ya. Ini pakai alat ya communication device. Oke, ini komponen-komponen komputer ya alat supportnya ya. Kalau tadi kita bicara input, proses, output, kemudian ada storage. Nah, ini contoh device-nya. Ya, saya kira teman-teman sudah tahu semuanya ya. Kita istilahnya membuka pengenalan kita mengenai teknologi informasi. Nah, ini lebih lengkap lagi ya, input device. Ini penjelasannya bahwa input device ini merupakan komponen perangkat keras ya kita sebut sebagai hardware ya, hard itu keras ya. Alat perangkat keras ya yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Nah, untuk komponennya ini ada contoh ya, ada mouse, ada keyboard, kemudian ini ada scanner ya, ada mikrofon, ada kamera. Ini yang tengah ini apa ya? Ini untuk game kayaknya ya. Untuk main game ya, bisa untuk konsol simulasi main game itu kayaknya. Nah, yang paling sering teman-teman temui saya kira paling nomor 1 ya keyboard. Ini sudah sering banget ya kalau buka komputer pasti pakai keyboard, kemudian ada mouse ini ya. Kemudian ada kamera dan mikrofon ya. Jadi saya untuk bicara seperti ini saya perlu alat bantu, ada kamera biasanya ada yang sudah bawaan dari laptopnya atau dari PC-nya. Kalau PC biasanya kita perlu kamera eksternal ya. Kemudian ada mikrofon di sini ya. Ada scanner ya, ini juga input device. Oke, selanjutnya ada output ya. Output device ini untuk menyampaikan informasi kepada pengguna ya. Berikut perangkat keras yang sering digunakan, ada layar monitor, kemudian ada printer ya. Printer ini juga output ya. Ketika teman-teman sudah mengerjakan sesuatu, kemudian mau dicetak ya, ini menggunakan printer. Kemudian ada juga speaker ya, ini juga output device. Oke, selanjutnya ada sistem unit ya, ini tadi terkait dengan CPU ya. Sistem ini berisi komponen elektronik komputer yang digunakan untuk memproses data ya. Ini ada motherboard, dan bagian dari motherboard ya. Ada 2 komponen pada motherboard yaitu prosesor dan memori. Oke, teman-teman sebentar, saya ada tamu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk sistem unit ini ya, tadi terkait dengan memproses data ya, kita bicara mengenai CPU ini ada motherboard ya, atau papan sirkuit. Kemudian ada bagian-bagian dari motherboard ya. Kemudian jika kita bicara motherboard ya, ini ada dua bagian atau dua komponen yang bisa kita lihat ya, ini ada prosesor dan memori ya. Nah, mungkin sekarang sudah sampai generasi yang ke-11 ya. Nah, ada prosesor yang biasa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Ini berperan mengoperasikan instruksi dasar pada komputer ya. Semakin tinggi prosesornya, ini biasanya aksesnya juga akan semakin cepat. Nah, seperti contoh, teman-teman misalkan menggunakan prosesor Intel i7, nah ini akan lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman misalkan hanya menggunakan i3 ya atau i3 itu ya. Ini akan sangat sangat berpengaruh terhadap instruksi yang diberikannya dari sisi kecepatan. Nah, makanya banyak orang sekarang yang melakukan istilahnya upgrade untuk prosesornya. Kemudian kalau dari sisi memori berperan menyimpan instruksi yang akan dieksekusi dan data dibutuhkan oleh instruksi tersebut ya. Nah, kita bisa bicara bahwa untuk memori ini akan ada dua ya, memori yang disimpan secara temporary ya, atau sementara, ada juga yang untuk menyimpan data ya. Teman-teman mungkin tahu untuk temporary ini ada RAM ya, ada RAM. Kemudian kalau untuk menyimpan data secara permanen, ini kita bisa menggunakan tadi SSD maupun hard disk. Nah, kalau temporary ini akan terhapus ketika komputer dimatikan. Nah, ini ada dua macam memori, yang temporary dan permanen ya, atau bisa disimpan di SSD maupun hard disk tadi. Nah, ini kita sebut sebagai sistem unit ya, ada bagian tadi motherboard dan bagian dari motherboard itu sendiri ya. Kalau alat-alat pendukungnya ya mungkin kalau punya PC teman-teman di situ menambahkan kipas biar tambah dingin gitu ya. Nah, itu juga bisa. Oke, kemudian terkait dengan penyimpanan ya, ini storage ya, kita sebut sebagai storage. Ini fungsinya untuk menampung data, instruksi, dan informasi. Ya, sebagai contoh, komputer dapat menampung jutaan nama pengguna ya. Storage device dapat menampungnya secara permanen. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Contohnya ada USB, hard disk, optical disk ya, CD ya. CD kalau kemarin-kemarin yang mungkin beberapa tahun ke belakang itu ketika mengumpulkan atau ketika teman-teman foto di luar, misalkan teman-teman foto di luar di studio foto ya, nanti biasanya teman-teman akan mendapat drive-nya ya, CD drive-nya. Nah, itu juga bisa untuk menyimpan. Tapi komputer-komputer sekarang sepertinya sudah mulai dihilangkan ya untuk ininya ya, DVD RW-nya atau CD RW-nya sudah kayaknya sudah nggak ada gitu ya. Kemudian ada optical disk tadi, kemudian ada memory card ya. Sekarang di HP juga ada memory card yang kecil itu ya, itu juga bisa kita sebut sebagai storage device. Ya, storage device juga berfungsi sebagai sumber input ya, karena mentransfer item dari storage ke memori. Contoh yang paling gampang ya, storage device sebagai input. Teman-teman yang punya kendaraan mungkin ya, atau mungkin pernah melihat di mobil itu ada, misalkan kita bawa flash disk, ada isinya lagu di situ atau misalkan video. Ketika kita colokan gitu, nanti kita bisa putar dari si flash disk tersebut. Nah, ini storage device yang berfungsi sebagai sumber input ya, di situ sebagai contohnya. Kemudian teman-teman juga mungkin punya speaker ya, speaker atau speaker aktif ataupun apapun yang kecil ya, mungkin yang punya speaker yang kecil itu, nah di situ akan ada colokan untuk
Ya, mohon maaf. Ada USB ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber input juga. Kita bisa nyetel lagu, bisa nyetel video dari USB tersebut. Nah, itu contoh storage device sebagai sumber input. Oke, kemudian selanjutnya ada communication device yang ini terkait dengan tadi, bisa dengan jaringan. Nah, communication device adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer mengirim, transmit, dan menerima data ya, baik instruksi, informasi, atau lebih satu atau lebih komputer maupun perangkat mobile ya. Contohnya adalah modem ya, ini adalah communication device ya. Teman-teman kalau punya modem ya itu bisa kita sebut sebagai communication device. Nah, komunikasi ini terjadi melalui kabel, line telepon, jaringan seluler, satelit, media transmisi, dan lainnya ya. Makanya sekarang kalau internet ya biasanya saya sebut contoh misalkan MNC, kemudian ada IndiHome ya. IndiHome ini biasanya pakai kabel gitu ya. Nah, ini bisa juga sebagai jalur komunikasi gitu ya. Telepon juga ya, sekarang telepon-telepon rumah sudah mulai jarang ditinggalkan ya karena sudah ada HP, ada smartphone ya. Radio juga ya, walaupun masih ada tapi penggemarnya, pendengarnya juga tidak sebanyak dulu ya. Ya sekarang sudah kalah dengan teknologi yang terbaru. Kemudian ada media transmisi seperti satelit dan jaringan radio seluler. Ini adalah wireless ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah familiar ya. Ini ada WiFi gitu ya. Misalkan mau ke tempat WiFi corner. Nah di situ ada media transmisi di situ, mentransferkan jaringan gitu ya, media wireless. Nah ini sama seperti di HP juga ada fitur itu ya. Kita berbagi kuota, berbagi wireless gitu, ada di tethering istilahnya gitu ya. Teman-teman yang mungkin pas kebetulan kuotanya habis, nah coba dong di tethering jaringannya gitu ya. Nah kalau teman yang tidak tahu diri, tetheringnya nanti untuk buka YouTube atau untuk main game atau download hal-hal yang besar. Nah ini kan juga kurang baik gitu ya. Tadi ada efek positif dan efek negatifnya. Jadi teman-teman harus bisa menyikapi hal tersebut dengan positif seharusnya. Oke, selanjutnya kita bicara, nah ini tadi yang saya katakan bahwa kemajuan teknologi ini tentunya punya kelebihan dan kelemahan ya, kita sebut di sini kelebihan dan kelemahan penggunaan komputer. Kalau kita gunakan secara bijak tentunya akan menjadi hal yang positif. Kalau kita gunakan secara tidak bijak ya, istilahnya kurang bijak ya, akan menjadi hal yang negatif. Oke, saya lihat dari kelebihan dulu ya. Oke, kelebihan ya penggunaan komputer. Dari sisi kecepatan yang pertama, komputer dapat memproses jutaan operasi dalam satuan detik. Ya, tentu saja ketika teman-teman memilih di situ ada komputer, di situ ada mesin ketik. Coba kalian ketikkan teks ini dalam satu lembar ya, siapa yang cepat dia yang juara ya. Teman-teman pasti akan memilih menggunakan PC ya, atau komputer dibandingkan memilih menggunakan mesin ketik ya, karena mungkin teknologinya juga sudah berbeda ya. Ini dari sisi kecepatan ya, mengetik menggunakan ya, tapi tergantung cara ngetiknya juga ya. Kalau cuman 11 jari ya nanti lama juga gitu, hanya 10 jari gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar bagaimana mengetik 10 jari. 11 jari itu maksudnya 2 gini, 11 jari gitu ya. Nah, itu yang pertama dari sisi kecepatan. Kemudian dari sisi keandalan, komponen elektronik pada komputer modern jarang rusak atau gagal ya. Ini juga sudah menjadi sesuatu yang handal gitu ya, jika kita menggunakan komputer-komputer yang modern yang seperti sekarang ini jarang sekali rusak dibandingkan dengan komputer-komputer jadul gitu ya, yang teknologinya memang sudah ketinggalan.
Kemudian konsistensi, dengan input dan proses yang sama, komputer akan menghasilkan hasil yang sama bebas dari kesalahan. Ini dari sisi konsisten ya. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Word, kemudian besok kita buka lagi, nah kita bisa melanjutkan, bisa kita edit ya. Kesalahannya bisa kita minimalisir. Hasilnya pun sama. Kita ngeprint 10 lembar ya, hasil printnya pun sama. Tapi ketika kita misalkan ketik dengan manual, dengan sintik ya, itu yang muncul ya itu nggak bisa kita print. Kemudian penyimpanan ya, kalau dari sisi penyimpanan, komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar ya, dan membuat data tersedia kapanpun dibutuhkan ya, apalagi sekarang sudah ada penyimpanan online ya, teman-teman mungkin sudah menggunakan Google Drive. Nah, ini penyimpanan online, ada OneDrive, ada Dropbox. Nah, itu penyimpanan ya, dari penyimpanan cloud ya, istilahnya penyimpanan cloud. Nah, kalau pakai akun Google yang biasa, itu biasanya dibatasi maksimal hanya 15 GB ya, penyimpanan Google Drive-nya. Kemudian dari sisi komunikasi ya, komunikasi komputer ya, saat ini dapat berkomunikasi dengan komputer lain secara wireless ya. Komputer saat ini dapat berkomunikasi dengan komputer lain secara wireless ya. Teman-teman ketika mengakses WiFi bisa mengakses tuh, yang penting tahu passwordnya ya. Ataupun kadang kalau di hotel atau dimanapun tanpa ada passwordnya, tapi itu harus hati-hati ya kalau itu, karena itu WiFi publik bisa juga disadap sama orang ya, harus hati-hati. Itu kalau dari sisi komunikasi ya. Oke, kita bicara mengenai kelemahan ya. Kalau tadi, wah ini cepat nih, bisa cepat, kemudian bisa handal, lebih konsisten, penyimpanannya juga besar, komunikasinya juga lebih cepat gitu ya. Nah, kalau dari sisi kelemahan, kita bahas yang pertama adalah pelanggaran privasi ya. Kalau dari pelanggaran privasi, ini komputer tidak diproteksi dengan baik. Bisa jadi ada pencurian identitas dan data-data pribadi. Ini harus hati-hati ketika teman-teman dikirimi link, misalkan itu ada phishing ya, phishing. Jadi ada orang phishing gitu, mengirimkan link, selamat Anda mendapatkan hadiah 500 juta. Orang yang nggak tahu, yang percayaan aja, itu pasti akan klik linknya ya. Silakan klik link ini untuk mengklaim hadiah Anda ya. Padahal di situ ada data-data yang kita masukkan, itu privasi. Nah, itu sangat melanggar ya. Itu pelanggaran privasi yang pertama. Kemudian ada juga keselamatan publik, adanya penyalahgunaan data seperti foto, video, jurnal, musik, dan informasi yang lain yang digunakan sebagai sumber kejahatan. Nah, makanya hati-hati kalau posting foto ya, foto, video, bisa jadi sekarang ada orang jahil gitu, fotonya muka kalian di crop gitu, kemudian ditambahkan ke foto yang tidak pantas. Ini harus hati-hati karena terkait dengan keselamatan. Kemudian dampak angkatan kerja ya, di masa mendatang ya, ada kemungkinan tugas manusia digantikan oleh komputer yang mana kita sebut sebagai robot ya, yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja manusia, dan itu sudah ada sekarang gitu ya. Kalau dulu yang melakukan istilahnya ngiris bawang aja gitu ya, ngiris bawang. Kalau dulu orang masih manual, sekarang sudah ada alatnya. Kemudian ada yang mengolah sambal gitu ya, sambal itu sekarang pakai juicer atau pakai blender gitu ya, sekarang di blender. Kemudian ada juga misalkan kalau ini terkait dengan komputer, misalkan di perusahaan atau di industri, kalau dulu yang motong kain atau motong kayu itu manusia ya, secara manual gitu, pakai gergaji, potong kayu gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang sudah ada teknologinya, sudah ada komputernya, ada robotnya, di situ ada mesin khusus pemotong kayu. Nah, itu juga bisa berdampak pada tenaga kerja. Jadi itu bisa kita sebut sebagai kelemahan penggunaan komputer.
Kemudian ada resiko kesehatan. Nah, ini terkait dengan penggunaan komputer yang berlebihan ya. Di samping tadi adanya mengganggu kesehatan secara fisik maupun non fisik ya. Nah, ini contohnya adanya anjuran jarak mata ke monitor ya minimal biasanya 30 cm minimal ya. Jadi kalian sebelum melihat layar diukur dulu tuh pakai penggaris ya, misalkan saya punya penggaris nih. Saya ukur dulu udah 30 cm. Nah, itu sudah aman gitu ya. Tapi kalau misalkan masih terlalu dekat seperti ini ya itu juga berbahaya. Nah, kemudian dari sisi lingkungan ya, dampak ke lingkungan, limbah ini dapat mengganggu lingkungan sekitar dan mengurangi sumber daya alam ya, karena komponen-komponen yang ada di dalam komputer ini biasanya menggunakan sumber daya alam ya. Seperti kemarin ada berita bahwa ada chip yang digunakan untuk prosesor itu ternyata ngambilnya dari dalam perut bumi atau dari bagian-bagian lain yang memang itu dapat mengurangi sumber daya alam. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai perangkat lunak ya. Sebelum saya lanjutkan ya, mungkin ada yang tahu apa itu perangkat lunak? Ada yang mau berpendapat mungkin? Ya, silakan nanti saya beri nilai tambah yang mau berpendapat. Ya, ada yang mau berpendapat silakan. Mas Esa atau Mbak Adistia atau Mas Adam, ini kayaknya serius. Mbak Adelia ya masih tiduran. Pak, saya mau berpendapat, Pak. Ya, silakan Mas Rendra. Perangkat lunak ya, Pak? Ya, sebentar saya catat dulu namanya. Tadi Mas Rendra sudah kenalan belum? Sudah. Tadi kan Pak Eki nanyain dari mana. Iya. Tadi pas nyala ya. Oke. Iya. NIM-nya berapa Mas? A11 2022 14235. 14235. Silakan Mas Rendra. Perangkat lunak itu apa sih? Perangkat lunak itu istilah untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Itu aja? Termasuk contohnya itu kayak program komputer, dokumentasinya, sama berbagai informasi yang dibaca dan ditulis. Udah itu aja, Pak. Oke, jadi ada program komputer dan dokumentasinya. Ya, yang lain ada yang berpendapat lain mungkin? Silakan, yang belum speak up bisa bicara. Untuk nilai keaktifan ini lumayan, nanti saya tambahkan ke nilai. Silakan. Pak, saya Pak. Enggak, siapa nih? Isman, Mas Pak. Isman, sebentar. Mas Isman, ininya berapa? A11 2022 ya 14230. Oh iya. Ya, silakan Mas Isman. Perangkat lunak yaitu kumpulan program komputer yang digunakan untuk memproses data, Pak. Kumpulan program komputer? Ya, yang digunakan untuk memproses data. Oke, berarti intinya adalah program komputer ya. Tadi ada pendapat ya. Ya, tadi ada pendapat dari Mas Rendra, kemudian ditambahi Mas Isman. Jadi perangkat lunak ini bisa kita sebut sebagai program komputer ya. Jadi sesuatu yang memang ada di dalam komputer tapi dia berupa program. Nah, kalau mau lebih lengkap, ada tadi tambahan dari Mas Rendra bahwa program komputer plus dokumentasinya ya, di mana nanti teman-teman akan belajar
bagaimana rekayasa perangkat lunak ya. Jadi ada tahapannya, dimulai tahap pengumpulan kebutuhan, analisis, perancangan, kemudian coding, lalu ada pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, nanti itu akan dipelajari ya. Oke, kita bicara tadi terkait dengan perangkat lunak, tadi sudah sesuai apa yang disampaikan Mas Rendra dan Mas Isman ya, bahwa software, jadi kalau dengar istilah software atau perangkat lunak, ini bisa kita sebut sebagai program ya, program komputer, bisa serangkaian instruksi yang berkaitan, ada instruksinya di situ, teratur, kemudian ada tujuan tertentu yang dapat memberitahu komputer tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, sebagai contoh nih, saya contoh software. Teman-teman tahu Microsoft Word ya. Nah, itu fungsinya untuk melakukan teks ya, untuk teks. Kemudian ada Microsoft Excel misalkan, itu untuk perhitungan gitu ya. Nah, itu bisa. Contoh yang lain, misalkan teman-teman kalau buka aplikasi di sini untuk Zoom misalkan, ini kita pakai Zoom ya, berarti adalah program yang memang dikhususkan untuk kita melakukan online meeting. Nah, itu Zoom ya. Ada juga Google Meet, itu sama fungsinya. Kemudian ada Google Chrome. Nah, itu kita gunakan untuk browsing ya, browsing internet. Kita gunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun Opera dan lain sebagainya. Itu contoh dari komputer software. Nah, sebagai bagian dari itu, jadi pengguna ini berinteraksi dengan program melalui antarmuka pengguna yang kita sebut sebagai interface. Jadi ini adalah interface ya. Kita mengakses Zoom ini ada interface-nya nih, kita buka aplikasinya, kemudian akan muncul halaman utama dari Zoom. Kalau sudah gabung ke meeting, nanti otomatis akan muncul interface, oh meetingnya seperti ini nih. Ada muncul gambar saya, kemudian ada muncul PowerPoint-nya di sini nampil, kemudian ada videonya teman-teman yang menyimak gitu ya, yang menyimak videonya nyala, ini kelihatan nih, gitu muncul di halaman utama. Yang nggak nyala pun kelihatan gitu, yang cuma namanya aja. Tapi nggak masalah ya, saya yakin 100% di sini semuanya menyimak gitu ya, walaupun videonya tidak menyala, tapi nggak masalah gitu ya. Karena nanti kalau PTM nggak mungkin bisa seperti ini, bisa sembunyikan muka kan nggak mungkin ya. Kalau PTM nanti harus hadir gitu dan pasti kelihatan. Nah, kemudian untuk interface ini kita kenal dengan adanya GUI atau Graphical User Interface ya, berupa grafik ya. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat lunak menggunakan teks, grafik, citra visual seperti icon. Nah, di sini ada contoh icon Zoom meeting sebelah kiri atas itu ya, ada Zoom meeting. Nah, itu icon. Kemudian ada tombol recording ya, di sini recording ini ada. Kemudian ada saya menyalakan mikrofon, saya berarti menonaktifkan mute. Kemudian ada stop video, berarti nanti video saya mati. Nah, ini adalah GUI ya, Graphical User Interface. Jadi GUI untuk Zoom ini ada beberapa bagian tuh, di situ ada, saya bisa melihat partisipan ya, teman-teman bisa lihat, oh siapa saja nih teman-teman kita yang hadir, nah bisa lihat kan di situ. Kemudian kalau wah saya mau keluar aja ya, di situ nanti klik end gitu ya, end dari atau leave meeting ya. Nah, ini contoh dari GUI gitu ya, yang mudah saja yang kita jadikan contoh. Jadi apa yang sering kita temukan sehari-hari ya itu yang menjadi contoh. Begitu juga teman-teman nanti kalau ketemu kasus ketika misalkan coba cari aplikasi atau apapun yang terkait dengan pendidikan, nah itu teman-teman cari saja yang memang sudah familiar, sudah sering ketemu gitu ya, itu saja gitu. Jangan jauh-jauh mikir wah susah nih tugasnya. Nah, ini nanti menjadi sesuatu yang malah bikin bingung gitu. Cari dari yang terdekat dulu saja sebagai contoh. Kemudian kalau dari kategori ya, kategori perangkat lunak komputer itu ada dua macam. Yang pertama ada sistem software dan yang kedua ada application software. Nah, apa bedanya? Ya kita bisa lihat ya di sini. Sudah kelihatan gambarnya ya. Ini ketutupan.
Nah, application software ini adalah aplikasi atau software perangkat lunak aplikasi. Contoh yang ada di apa namanya di layar itu application software ini apa? Microsoft PowerPoint ya, ini application software. Kemudian ada sistem software. Nah, kalau teman-teman ngeklik di laptopnya itu ada start, ada start ya. Nah, itu kita sebut sebagai sistem software. Ya, ada beberapa software nanti yang akan muncul di situ. Ya. Oke, itu bedanya ya. Jadi kalau aplikasi ya ini adalah teman-teman misalkan Zoom, kemudian Google Chrome, kemudian ada Mendeley Desktop misalkan, atau ini yang ada di sini nih, ada Google Chrome, ada Firefox, ada IDM ya, Internet Download Manager, ada Avira, ada Viva 19. Nah ini yang suka main game ya, mungkin ada icon ini di komputernya ya, Viva 19 ya misalkan. Nah inilah yang disebut dengan application software gitu ya. Kemudian ada driver IC driver. Nah, ini application software. Kemudian kalau kita bicara mengenai sistem software ini membawai semua application software ya. Jadi bagian dari application software ini merupakan bagian dari sistem software gitu ya. Oke, ini ya. Nanti teman-teman silakan dicatat dulu kalau ada pertanyaan, nanti akan saya buka di sesi akhir ya untuk tanya jawab. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut, jadi sistem software ini terdiri dari program yang mengendalikan atau memelihara operasi komputer dan perangkatnya. Kemudian untuk sistem software sendiri ada sebagai antarmuka pengguna, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras komputer. Ada dua sistem software ya tipenya. Yang pertama operating system dan utility program ya. Jadi kalau operating system ya seperti Windows 10, Windows 8. Teman-teman ada yang sudah pakai Windows 11. Nah, itu operating system ya. Jadi kalau di PC seperti itu. Kalau misalkan di operating system yang ada di mobile, teman-teman mungkin yang pakai HP Android ada pernah tahu dulu ada Lollipop, kemudian ada Oreo. Kalau sekarang versinya adalah versi yang Pi ya. Dia mengikuti. Ada Q juga ya, itu yang paling baru ya, Q, versi Q, tapi belum rilis secara resmi. Kemudian ada R ya, nanti pokoknya urut abjad aja itu kalau operating system yang ada di Android. Kemudian ada utility program. Nah, ini utilitasnya terkait tadi dengan Windows ya. Oke, selanjutnya ada operating system. Nah, ini saya sebutkan lagi bahwa operating system ini adalah serangkaian program yang mengkoordinasi semua aktivitas antar perangkat keras komputer. Kemudian untuk OS ini menyediakan sarana pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer ya. Jadi kalau kita punya komputer tapi nggak ada OS-nya, teman-teman ya bisa apa gitu. Ya, makanya ketika pertama kali beli komputer, beli laptop, pasti yang diinstal pertama kali adalah OS-nya. Mau dipasang OS apa nih? Misalkan Windows 10, oke. Atau yang pakai Apple, OS-nya Apple pakai Macintosh. Nah, ini diinstal dulu tuh operating system-nya. Jadi OS ini bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antara komputer dengan pengguna ya. Kalau teman-teman punya laptop bagus, Core i7 generasi ke-10 misalkan, kemudian Nvidia GeForce yang paling tinggi, kemudian RAM-nya 12 GB, sudah pakai SSD 1 tera, tapi belum diinstal OS, percuma gitu ya, karena nggak bisa apa-apain nanti. Cuma bisa pamer aja, ini bagus komputernya, tapi OS-nya belum ada ya, percuma gitu ya. Nah, kemudian terkait itu, ini ada utility program, ya ini yang terkait dengan memungkinkan pengguna melakukan tugas perawatan
yang terkait dengan mengelola komputer ya. Contohnya menggunakan disk optic utility. Ataupun misalkan utility seperti yang lain, ada disk drive, printer, dan perangkat lain yang terkait gitu ya. Jadi ini terkait dengan program utility. Jadi ketika teman-teman membeli software ataupun hardware, ada drivernya nih, wah drivernya harus diinstal dulu. Nah ini adalah contoh dari utility program. Ya biasanya dalam bentuk CD ya kalau sekarang. Atau ada juga sekarang itu karena sudah teknologinya terbaru, ada yang plug and play ya. Jadi ketika kita beli alat, nanti ketika istilahnya dicolokkan ke dalam PC-nya gitu, si PC-nya ini akan langsung muncul install software tersebut ya. Sekarang sudah canggih gitu. Kalau dulu kan kalau mau install driver kita harus pakai CD gitu ya. Kalau sekarang sudah plug and play gitu ya untuk Windows 10 dan seterusnya. Kalau sebelumnya belum bisa gitu. Oke, selanjutnya ke application software. Tadi contohnya adalah Microsoft PowerPoint ya. Aplikasi merupakan program yang dirancang. Nah, ini yang mungkin lebih populer dengan teman-teman. Ada yang aplikasi yang digunakan oleh pengguna ini ada web browser, kemudian ada aplikasi populer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, aplikasi database biasanya ada juga presentasi ini PowerPoint ya. Kemudian selain aplikasi yang paling populer di atas, ada juga aplikasi-aplikasi seperti untuk manajemen informasi, manajemen proyek, akuntansi, publikasi, edit video ya, yang mungkin di sini yang suka edit video bisa pakai Camtasia, bisa pakai apa tuh yang di Android itu, saya lupa itu. Ada Vlog Now gitu ya. Kemudian ada juga audio dan gambar, desain rumah ya, yang suka desain bisa pakai CorelDRAW, bisa pakai Photoshop. Nah ini aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pendidikan ya, misalkan ada kulino, ada hiburan, permainan, dan multimedia. Oke, kita akan coba bedah satu persatu ya. Komputer dan perangkat mobile. Nanti kita bicara mengenai aplikasi di dunia yang terkait. Nah, ini notebook komputer ya, teman-teman saya kira sudah pakai gitu ya, sudah menjadi usernya. Notebook komputer disebut laptop ya, atau karena bersifat portable. Kemudian notebook didesain lebih tipis dan ringan. Saya kira nggak perlu dijelaskan, ini sudah tahu ini notebook gitu ya. Kemudian mobile device ya, ini teman-teman saya kira juga sudah punya ya smartphone gitu ya. Ada yang mungkin pakai Android, ada juga yang pakai Apple. Ini OS-nya secara garis besar pasti berbeda. Kalau OS-nya di Apple saya kira lebih eksklusif gitu ya. Kemudian mobile device dapat tersambung ke internet secara wireless ya. Nah, sekarang banyak smartphone yang istilahnya harganya juga terjangkau, tapi fiturnya sudah lengkap, RAM-nya juga sudah tinggi. Ya. Kemudian aplikasi komputer di masyarakat. Nah ini yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa ada beberapa contoh aplikasi ya yang ada di masyarakat terkait dengan bidangnya. Nah, ini saya bilang bahwa penerapan komputer di masyarakat bisa kita bagi ya, contohnya ada di bidang pendidikan, kemudian keuangan, pemerintahan, layanan kesehatan, ilmu, travel, dan manufaktur. Nah, kita coba lihat satu persatu penerapannya di masyarakat seperti apa. Nah, sekarang di dunia pendidikan ya. Kalau di metode pembelajaran tradisional, orang dapat belajar dari orang tua, guru, dan instruktur. Nah, sekarang teman-teman juga sudah mengalami kemarin ketika SMA belajar daring tidak dari rumah. Belajar ya. Nah, sekarang juga sama, kita sedang belajar daring ya, online gitu. Jadi tidak harus datang ke guru secara langsung, harus datang ke tempatnya secara langsung. Kalau sekarang banyak juga lembaga bimbingan online ya,
seperti ruang guru dan lain sebagainya itu saya kira di sisi pendidikan. Kemudian kalau dari alat belajar, kalau dulu masih menggunakan buku, jurnal, lembar kerja siswa yang kita tulis. Nah, kalau sekarang bisa kita gunakan e-book ya. Jadi kita beli buku secara elektronik. Kalau dulu, walaupun sekarang masih ada, cuman ada tambahan yang lain gitu ya. Kita bisa beli e-booknya, bisa beli jurnal online, kemudian LKS-nya bisa kita ketik aja tuh, nggak usah kita tulis tangan, ya, bisa juga. Pembelajaran saat ini menerapkan komputer sebagai alat bantu belajar ya. Sekarang ujian-ujian ya, ujian baik dari level SMA dan seterusnya sekarang sudah menerapkan komputer ya. Mungkin teman-teman juga mengalami, zaman saya dulu juga ya, kita isi pakai pensil 2B gitu ya, nanti dicek oleh komputer. Jadi yang ngoreksi bukan orang lagi, tapi sudah pakai komputer. Nah, ini penerapan komputer sebagai alat bantu gitu ya. Banyak sekolah dan perusahaan dilengkapi dengan lab komputer ya. Sekarang kalau nanti teman-teman ke lab ya, ke Udinus, nanti akan ada lab komputer ya. Mungkin nanti di semester 1 ada pemrograman web, nanti teman-teman datang ke labnya. Di situ banyak sekali komputer yang bisa digunakan gitu ya. Ada yang sudah pernah ke lab Udinus? Ada atau belum? Belum. Oh iya, belum. Nanti ya, kalau PTM pasti ke sana, ke lab, karena untuk mata kuliah yang praktikum pasti ada di lab komputer. Ya, kalau mata kuliah teori di ruang kelas, mata kuliah praktikum biasanya di lab. Ya, banyak komputer nanti di sana. Kemudian siswa menggunakan perangkat lunak guna menyelesaikan tugas ya, mencari bahan materi. Nah, kalau sekarang kemarin juga sempat ini ya, ada yang menuliskan di skripsinya ya, ada ya angkatan-angkatan lama itu menulis terima kasih. Ucapan terima kasihnya itu salah satunya adalah berterima kasih kepada Google gitu ya. Terima kasih Google sudah membantu menyelesaikan skripsi saya ya, karena tanpa Google kayaknya belum bisa selesai gitu ya. Nah, sekarang gampang gitu ya. Kalian cari materi, ketik aja di Google pasti ada. Gitu ya. Bahkan ya, tapi harus pintar-pintar cari juga, nggak asal comot gitu ya. Nggak asal comot saja, harus di benar nggak ini sumbernya, valid nggak? Jangan-jangan ini berita hoax gitu ya. Nah, itu harus berhati-hati. Oke. Nah, kalau dari sisi pendidikan, nah kita bicara mengenai penggunaan LMS ya, Learning Management System. Nah, kita di Udinus ini menggunakan Kulino, kuliah online di Udinus. Ini adalah salah satu penerapan aplikasi pada dunia pendidikan ya, teman-teman sudah sebagai pengguna, oh saya menggunakan Kulino. Ya, Kulino ini juga menyediakan pembelajaran jarak jauh ya. Tadi yang rumahnya di Lampung, yang di Kalimantan, ini bisa mengakses Kulino ya, tanpa harus ke kampus Udinus yang di Semarang misalkan, ataupun yang di Kediri gitu ya. Ya, Udinusnya juga ada di Kediri nih. Kemudian antara dosen dan mahasiswa tanpa harus tatap muka ya, tapi tetap muka kita lewat online seperti ini ya. Nanti kalau saya mematikan video, ngomong doang gitu, ini siapa yang ngomong gitu ya, kan jadi aneh juga. Nah, makanya saya nyalakan video biar jelas mukanya. Kemudian untuk penyedia layanan e-learning ini adalah Moodle ya. Moodle ini sistem manajemen pembelajaran yang menyediakan pembelajaran secara online ya. Jadi kalau Kulino itu istilahnya alat yang digunakan untuk kuliah online Udinus, Moodle ini adalah rumahnya. Jadi rumahnya kita bangun sedemikian rupa sehingga menjadi Kulino, kita generate. Itu di dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia keuangan ya, saya kira teman-teman sudah mengenal uang digital ya. Ada Dana, ada OVO, ada Shopify, ada GoPay, ada apapun itu ya, ada link aja gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk perangkat lunak yang digunakan untuk bidang keuangan ya, digunakan untuk mengetahui saldo pembayaran. Sekarang kalau
teman-teman pergi ke mall atau pergi kemanapun ya, bahkan parkir di Semarang pun ya, sekarang cukup scan saja barcode-nya. Teman-teman yang sering drive-thru itu misalkan bayarnya bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, nah itu scan saja. Nah ini sudah sangat-sangat berkembang gitu ya di bidang keuangan. Nah ini karena adanya komputer. Kemudian di sisi pemerintahan juga sekarang ya teman-teman mungkin sudah ada yang 17 tahun belum? Sudah ya? Sudah punya SIM? Sudah punya SIM ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Kemarin buat SIM-nya gimana? Online apa langsung? Sudah, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Nah, kalau langsung berarti belum menggunakan komputer ini, harusnya mungkin yang bisa yang perpanjangan sepertinya ya. Kalau awal mungkin memang harus langsung. Nanti kalau perpanjangan teman-teman bisa menggunakan aplikasi digital Korlantas. Nah, itu salah satu bentuk pengaplikasian aplikasi di bidang pemerintahan ya. Untuk perpanjangan SIM ini kita menggunakan aplikasi digital Korlantas. Di situ teman-teman nanti mengisi untuk tes psikologi, untuk mengisi tes buta warna atau apapun ya itu ya. Nanti ujiannya di HP gitu, nanti kalau lulus bayar gitu ya. Bayarnya tadi bisa transfer bank atau misalkan lewat digital online tadi bisa pakai Dana, kemudian OVO dan lain sebagainya. Nanti setelah semuanya sesuai, nanti SIM-nya dikirim lewat pos. Nah itu adalah sudah ada ya, sudah berlaku sejak tahun kemarin gitu ya. Nah itu untuk SIM. STNK juga ya, kalau di Jawa Tengah itu ada aplikasi Sakpole gitu ya. Jadi bisa membayar STNK lewat online. Tapi untuk cetaknya memang harus ke Samsatnya gitu ya, harus ke Samsatnya baik yang Samsat keliling maupun Samsat online itu ya. Kalau pembayarannya, kalau pendaftarannya STNK saya males, nanti bisa lewat online gitu ya. Perizinan keamanan negara juga sekarang sudah menggunakan komputer ya. Kalau teman-teman sering lihat film-film barat itu ya, di sisi pemerintahan kalau mau misalkan menekan tombol nuklir, misalkan menekan tombol nuklir harus memasukkan kodenya, PIN-nya itu lewat komputer juga ya. Jadi dari sisi keamanan juga itu bisa ya, keamanan negara. Oke, itu di bidang pemerintahan. Nah, sekarang layanan kesehatan. Nah, sekarang lagi musimnya ini ya, kemarin-kemarin COVID walaupun sekarang sudah hampir hilang, tapi yang selama kita tidak mengakses berita COVID ya kita aman-aman saja gitu ya. Oke, ini dokter menggunakan web dan perangkat lunak untuk diagnosa awal, kemudian dokter juga bisa menggunakan alat untuk mengecek kehamilan itu ya. Oh ini USG 3D atau 4D, kemudian laboratorium, kemudian rumah sakit bisa menggunakan komputer untuk rekam jejak pasien, kemudian ahli bedah juga bisa menggunakan robot assisted heart surgery ya, ini bisa untuk membantu dia dalam mengoperasi pasien. Ini di bidang kesehatan. Oke, saya sampai lupa jam ya. Kita masih ada waktu 7 menit. Nah, saya lanjutkan, ini di bidang ilmu yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ada IoT, Internet of Things, kemudian chatbot, ada Geographical Information System, ada AI, ada game learning. Nah ini mata kuliah ini nanti akan teman-teman pelajari selama berkuliah di TI ya. Mungkin yang ditemui nanti di semester berapanya kita lihat nanti di kurikulumnya ya. Oke. Kemudian ada travel. Nah ini yang paling mungkin sering ditemui sehari-hari ya, ada GPS. Nah, ini apalagi yang tadi rumahnya Demak ataupun mungkin dari Pati atau dari Kudus itu ya mau ke Semarang itu harus pakai GPS. Kalau enggak nanti kena macet di Jalan Pantura gitu ya. Kalau nggak mau macet ya lewat dalam ya gitu, lewat jalan tikus. Nah sebagai alat bantunya adalah dengan GPS. Tapi harus hati-hati ya. Walaupun GPS ini bisa menunjukkan jalan yang tercepat, tapi jangan sampai teman-teman juga tersesat gitu ya. Jadi harus hati-hati. Penggunaan GPS ini memang
harus bijak gitu ya. Bisa di aplikasi web maupun mobile. Kemudian di sisi manufaktur ya, ini di sisi produksi ya, ada untuk pengeboran minyak, pembangkit listrik, produksi makanan, otomobil dengan robot. Ini di sisi manufaktur ya, untuk memproduksi, merakit dan membuat ini ya, menggunakan aplikasi yang memang ditanamkan di beberapa alat tersebut. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masih punya waktu 5 menit ya. Waktu kita tadi 9.40. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sementara tidak. Ya, Mas Arief sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Boleh chat di kolom chat, silakan. Kalau malu silakan diisi kolom chatnya, karena nanti hasil ini akan saya gunakan untuk keaktifan juga di chat juga boleh, biar ada record di situ namanya. Silakan, sudah jelas gitu atau masih ada yang bertanya, bisa diisi di kolom chat. Ya, biar chatnya ada isinya tuh. Ya, silakan komen di chat, mau bertanya atau sudah jelas, diisi di kolom chat. Ya, Mas Adam sudah jelas. Mas Esa Dipa sudah jelas. Silakan. Mas Rendra juga sudah. Mas Tegar, Mas. Oh ya, ini sudah mulai cepat nih, sudah banyak yang komen. Oke, mayoritas ya, mayoritas hampir semua ini menjawab sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas Mbak Nadia sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, ini saya ada tugas ya, karena kemarin belum dapat tugas ya. Ini tugasnya ringan saja sih, nggak susah gitu. Tugasnya nanti kalian ada 3 soal. Yang pertama nanti berikan contoh penerapan aplikasi mobile, smartphone pada bidang pendidikan, keuangan, pemerintahan, layanan kesehatan, sains, travel, dan manufaktur. Masing-masing 1 aplikasi saja. Misalkan tadi di bidang pendidikan ada Kulino, tapi jangan pakai Kulino lagi, pakai yang lain ya. Nah, kemudian di bidang keuangan tadi ada Dana, ya, yang lain disebutkan. Kemudian jelaskan kelebihan dan kelemahan dari aplikasi yang kalian sebutkan tadi. Ini gampang kan ya, tinggal cari aja. Kemudian solusi apa yang Anda usulkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada aplikasi tersebut. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aplikasi ya, masing-masing 1 saja. Di bidang pendidikan 1, di bidang keuangan 1, di bidang pemerintahan 1. Oke, Mas Lukmanul Hakim, mau ada pertanyaan ya. Program utility itu adalah program yang digunakan untuk support, Mas Lukman. Ya, tadi seperti contohnya adalah driver untuk printer ya. Ketika Mas Lukman memberi printer ya, biasanya akan mendapat CD driver itu. CD driver. Nah, CD driver ini kalau nggak diinstal, Mas Lukman nggak bisa tuh pakai printernya. Nah, itu contohnya, Mas. Dan ya, di Pak, dalam, ya sudah jelas ya? Jelas paham. Ya, di dalam driver, di dalam CD itu kan ada aplikasinya. Nah, itulah program utility. Oke, itu contohnya yang 1. Oke, ini tugasnya ya. 1 sampai 3. Saya akan buka di Kulino ya. Saya buka di Kulino dulu sebentar. Sudah muncul belum ini apa namanya? Kulinonya. Tampilannya sudah Kulino belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini kan yang kemarin ya, perkuliahan 3. Nah, kita lihat yang perkuliahan 4 ya. Perkuliahan 4 ini adalah pengenalan teknologi informasi ya, tadi konsepnya.
Kemudian capaian pembelajaran sudah saya tulis. Kemudian notifikasi di sini, jangan lupa mengisi kehadiran di presensi ya. Cara mengisinya, teman-teman scroll ke atas, saya kira sudah, saya akan cek dulu di sini. Presensi kehadiran mahasiswa ya, saya akan buka. Yang hari ini, perkuliahan 4, Senin 20 Juni ya. Teman-teman klik saja di sini, lalu isi ya. Ada beberapa yang sudah ngisi. Kalau sudah ngisi nanti seperti ini, Mas Lukman sudah nih. Kemudian contoh yang belum, ini Mamai Maida ya, ini belum. Terus Hizkia Gireli ini belum. Oke, ini Arya belum. Mas Adam tadi, Mas Adam kayaknya ada ya di sini tadi. Adam Rizky ini belum absen, tolong nanti absen. Kalau yang sudah nanti terlihat di sini. Ini saya tampilkan semua ya. Ini ada 41, sudah absen beberapa, sudah banyak yang absen. Ya kalau hadir tulis H, kalau tidak hadir ya udah biarin saja. Gitu. Ya tapi kalau yang hadir tolong tulis H. Ini Mas Adam sudah masuk ya, sudah ada. Oke, itu untuk absen. Kemudian pokoknya setiap hari sesuai jadwal nanti ngisi presensi ya. Ya ini presensi. Kemudian kita ke perkuliahan 4 tadi hari ini. Ini tadi link online meetingnya. Kemudian nanti saya akan menambahkan satu link untuk rekamannya ya. Nanti saya upload rekamannya. Ini ada forum diskusi. Forum diskusinya diisi boleh. Ya masih 0 ya. Isi materi hari ini diisi apa? Permisi Pak, saya mau tanya. Ya silakan Mas Kurniawan. Ini untuk pengumpulannya itu ditaruh di sebelah mana Pak? Pengumpulan tugas 1. Iya Pak. Nah ini saya tampilkan dulu, saya masih hidden tadi. Nah tugas 1 ini ya Mas ya, jawab pertanyaan berikut. Tadi sama seperti yang saya tampilkan di PPT ya, ini ada 3 pertanyaan. 1, 2, 3, ada 7 bidang, pendidikan, keuangan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Ini nilainya 40 poin. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari aplikasi masing-masing ini 30 poin. Lalu ada solusinya 30 poin. Jadi kalau teman-teman menjawab semuanya, ini akan diberikan nilai 100. Nanti saya lihat seperti apa jawabannya. Pengumpulannya di sini ya, di tugas 1 teman-teman nanti bisa klik sini, tugas 1 individu diklik. Kemudian nanti submission di sini ada tombolnya. Ada tombolnya untuk submit. Nah, tapi tolong dibaca instruksinya dulu. Instruksi pengumpulan tugas. Jawab 3 pertanyaan menurut pendapat masing-masing. Jawabannya diharapkan berbeda satu sama lain. Ya, jangan sampai nyontek punya temennya. Bro, punyamu jawabannya apa? Sini tak pinjem. Itu jangan. Kerjakan sendiri aja. Ini kan gampang tugasnya ya. Nah, jawabannya diapain Pak? Ya ditulis tangan saja biar beda ya, walaupun nanti sama ya, kalau ditulis tangan kan pasti beda gitu. Kalau diketik nanti yang jawab 1 orang, yang lain ngopi. Nah itu mending ditulis tangan saja lah biar kelihatan. Pak tulisan saya jelek, nggak masalah, saya bisa baca. Tulisan dokter saya bisa baca. Gitu ya. Oke, setelah dijawab nanti ditulis tangan, kalian foto ya, di foto atau di scan, yang punya scanner boleh. Kalau yang foto tolong jangan ada bayangannya ya, di foto sejelas mungkin. Ya, jangan sampai ngeblur atau tidak jelas. Nanti sebelum mengumpulkan dilihat dulu sudah jelas atau belum. Kalau sudah nanti dibuat PDF pengumpulannya ya. Jadi fotonya dibuat PDF 1 lembar atau 2 lembar, nanti dinamai tugas 1 MATR 07, kemudian NIM 5 digit terakhir. Seperti contoh Mas Raditya tadi ya, NIM digit terakhirnya 14203. Mas Lukmanul misalkan 14197. Nanti ditulis seperti ini, nama filenya ya. Misalkan Mas Rendra tadi NIM-nya 14235, nanti ditulis di sini. Nah, ini contohnya saja. Kemudian pengumpulannya paling lambat karena besok sudah masuk lagi ya, maka nanti dikumpulkan hari ini juga, tapi saya beri waktu sampai jam 12 malam, kurang 1 menit. Sampai nanti malam, boleh dikerjakan sampai nanti malam. Gitu ya? Iya, Pak.
Jika nanti ada yang belum jelas, boleh ditanyakan via jalur pribadi ke WA saya atau di grup boleh. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, itu untuk tugasnya saya kira sudah cukup. Kemudian saya mau bertanya ini, untuk model perkuliahan kita, ini sekalian voting ya, mau dibuat Zoom terus atau saya mix dengan video. Jadi saya merekam penjelasan video saya, nanti saya share linknya. Atau mau Zoom terus setiap hari seperti ini. Kalau selang-seling nanti misal hari ini Zoom, besok video, terus nanti Rabu Zoom lagi, Kamis video. Selang-seling seperti itu. Tapi kalau mau Zoom terus ya Zoom terus. Tapi silakan bisa kita diskusikan. Kalau saya gimana? Zoom terus aja nggak apa-apa, Pak. Ya, tapi yang lain gimana? Silakan. Ya, kalau kuliah online gitu ya bisa sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus online meeting terus Zoom, ada juga yang model asinkronus itu modelnya lewat video. Nanti video saya merekam, saya menjelaskan materi, kemudian nanti videonya saya share. Itu yang lewat asinkronus. Nanti kalau ada pertanyaan baru di komentar videonya. Itu sebenarnya kurang lebih sama. Cuman kalau dari kasus kemarin-kemarin sih memang untuk menghemat kuota gitu ya. Jadi ada yang minta selang-seling. Tapi kalau teman-teman kuotanya ada terus ya nggak masalah. Saya Zoom terus nggak masalah. Tapi kalau teman-teman misalkan Pak kuota saya terbatas nih, gimana kalau hari ini Zoom besok enggak, terus nanti hari Rabu Zoom lagi, besoknya lagi enggak. Jadi ada selang-selingnya. Nah ini mohon dipikirkan dulu ya. Tapi kalau teman-teman sepakat semuanya Zoom semua, saya juga ya boleh. Tapi kalau misalkan mau selang-seling, saya juga boleh gitu. Silakan kita vote saja ya. Nah, sekarang saya akan tulis di grup ya. 1 untuk Zoom semua. Kemudian yang kedua selang-seling. Zoom dan video. Oke, silakan ditulis di kolom chat ya. Kalau pilih Zoom semua, tulis angka 1. Kalau selang-seling, tulis angka 2. Selang-seling ini Zoom dan video. Silakan, nanti saya akan hitung. Yang terbanyak itu yang nanti akan diambil gitu ya, karena suara mayoritas yang diambil. Gak apa-apa ya. Ya, pertimbangannya apa ya? Pertimbangannya ada teman yang mungkin kuotanya ya tidak sebanyak yang lain gitu saja. Nggak masalah, nanti kita ketemu besok video, besoknya lagi Zoom lagi, kan nggak masalah. Oke, 1 yang pilih nomor 1 ini ada 1. 2, 3, 4. Yang pilih nomor 1 ini ada 4. Kemudian yang pilih nomor 2, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ya itu nambah lagi ya. Nambah lagi ya. Berarti nomor 2-nya 28. 28 ini sudah melebihi setengah dari kelas ya. Kelas ini ada 40 ya, 41. Berarti disepakati selang-seling ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Ya, Pak. Setuju. Ya. Oke, ya, yang pilih nomor 1 berarti ini harus ikut ya kesepakatan bersama karena mayoritas hampir
28 ya, 28 ini sudah memilih untuk selang-seling. Jadi kita sepakati untuk hari ini Zoom ya, ini sudah. Kemudian nanti besok saya akan berikan video untuk hari Selasa ya. Hari Rabu nanti kita Zoom lagi. Gitu ya, hari Rabu Zoom. Ya, kemudian nanti Kamis video lagi. Kalau ujian nanti ujiannya online lewat Kulino. Nanti bisa pilihan ganda. Ya, ujiannya online ya, karena kuliahnya juga online, maka ujiannya juga online. Nanti saya ajarin caranya. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan dinyalakan videonya. Kita foto bersama. Ini yang duduk baru 3 orang. Nyalakan videonya biar bisa saya foto. Yang nggak nyala nanti nggak ke foto loh. Lumayan. Kayaknya enak yang tadi ya. Iya Pak, mau tanya satu lagi Pak, boleh? Boleh, boleh. Itu untuk prakteknya itu pakai apa Pak? Visual Studio atau Adobe Studio atau yang lain-lain Pak? Praktek apa Mas? Yang pembuatan itu Pak, software apa itu Pak? Ya aplikasi web sama game tadi Pak. Oh, untuk nanti mata kuliah itu. Untuk mata kuliah di TI itu. Halo? Mas? Halo? Mas Ya. siapa ini yang tanya ya? Wisnu Pak. Oh, Mas Wisnu. Jadi untuk nanti untuk pemrograman mobile, tapi nanti itu semester saya belum tahu semester berapa. Nanti lihat di ini ya di jadwal ya. Kayaknya nggak di semester 1 enggak Mas. Nanti di semester 2 apa 3 apa 4 gitu ya. Untuk Android itu karena saya ngajar pemrograman mobile juga, nanti pakainya buat bulat yuk. Ya. Mana caranya? Nanti pakai ini Android Studio Mas Wisnu untuk Android. Oh, ya Pak. Kalau pemrograman web nanti di lab ya, karena saya nggak ngajar jadi saya kurang paham. Saya ngajarnya pemrograman mobile ya, Android ya. Nanti di semester Java atau Kotlin Pak? Java. Karena nanti terkait dengan PBO-nya pakai Java. Ya. Oh. Sudah Pak, makasih Pak. Ya. Sudah nyala semua? Ya, yang nyala saja ya. Yang saya foto ya. Ya, sebentar saya nyalakan dulu. Ya. Saya biar masuk. Nah, ini kok depan masih kosong ya? Nah, siapa ini depan? Bentar. Saya ganti dulu biar nggak kosong. Oh, depan kok masih kosong ini. Aduh. Silakan menghadap ke kamera. Kemudian bisa jempol. Saya foto, jempol senyum ya. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Ya, sudah oke. Ya, saya simpan dulu di MATR 74. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sesuai kesepakatan perkuliahannya besok saya beri link video ya. Sama nanti saya menjelaskan materi. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di videonya ya, kurang lebih sama. Untuk pertemuan hari ini juga akan saya upload nanti. Ya, saya berikan linknya di grup maupun di Kulino, di grup WA maupun di Kulino. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup ya? Cukup Pak. Ya. Cukup Pak. Kalau cukup mohon dikerjakan tugasnya. Maksimal pengumpulannya nanti malam jam 12 malam kurang 1 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Pak.